kita kan persoalan utamanya kita ini kan concern kepada kita ingin sekali negara hukum itu hadir di negara kita yang katanya ini negara hukum. Tapi produk kekuasaan yang paling banyak mendominasi hukum. Sehingga ini kalau Pak Mahfud, wah kita juga bangga apresiasi kepada beliau, begitu loh kan? Ini kan yang soal saya ada di sini. ya, soal tenang Pak Presiden, Pak itu saya ada di sini, gitu loh, ya kan? Artinya bahwa ada pergeseran makna. Kalau kekuasaan mau, maka hukum bisa dirubah hari ini. Kesan yang ada seperti Katanya orang sana tuh Mas ya, ada yang namanya anak haram konstitusi hari ini. Katanya loh ya. Artinya apa? Bahwa kalau negara mau, konstitusi juga bisa digeser-geser, dirubah-rubah. Katanya untuk memberikan karpet hijau, itu bahasa saya ya. Kalau bahasanya PDI mungkin karpet merah. kuning. Karpet Kan kuning. Saya karpet hijau untuk memberikan karpet hijau kepada pemuda, kepada milenial, ya kan? Tetapi harus kita pahami, itu hanya seorang pemuda. Ada banyak ribuan jutaan pemuda yang tidak punya kesempatan. yang tidak punya kesempatan yang sama. Itu privilege berarti, gitu loh. Itu bukan pemerataan berarti. Tidak untuk semua pemuda Indonesia. Sudah dapat ditangkap Pak Ya, Moderator. kan? Hanya satu pemuda. Oke. Dan itu sudah diputuskan oleh MK bahwa itu pelanggaran etik berat. Ya kan? Dan kemudian orang bersembunyi atas nama hukum. Yang penting secara legalitas formal oke. Tetapi ada etika yang kemudian hilang maknanya. Pertanyaannya Adalah bagaimana hubungan melahirkan kembali etika yang hari ini carut marut, hukum yang kemudian sudah tidak punya supremasi, dan Seakan-akan tidak punya supremasi. Jangan langsung bilang tidak punya supremasi, Mas. untuk Ya, konsen ini seakan-akan. seakan-akan lah. Ya. Tetapi saya kok yakin ini nggak ada supremasinya kalau begini ya. Terus kemudian bagaimana ini hubungannya dan pertanggungjawaban publik kita ketika etik sudah tidak menjadi variabel utama dari produk hukum itu. Ini mungkin Gimana, karena Mas itu Wawan? beban. Baik. Beban. ini kayaknya Beban terhadap- pertanyaan yang beberapa breakdown terakhir juga dan ini saya sama sekali Mas mohon maaf tidak khawatir dengan kemampuan sampean, tidak khawatir dengan kemampuan sampean. Saya khawatir dengan kemampuan capres sampean. Asam folat menjadi asam sulfat. Begitu loh. Dan ini kemudian mempertegas ini dipaksakan gitu loh. Gimana? Ya, oke Iya, sudah. Oke, lanjut. Kalau terkait asam folat, asam sulfat itu sama halnya gini. Ada seseorang naruh baliho di tempat terlalang, lalu dirobohkan, dipindah. Nah, untuk menaikkan popularitas itu salah satu cara. Bisa Itu jadi gimmick. kira-kira. Itu gimmick. Kira-kira. Kan ada sekarang kan musim naruh masuk. ya gitu. Kasih waktu. Nggak boleh dijawab. Jangan terlalu agresif. Asam sulfat itu bisa membunuh orang, Pak. Luncur dak lari ke sianida. Ya, yang kira-kira gitu. Taruh papan reklame di tempat terlarang agar lebih populer kan ramai dimediakan. Oke. Nah, ada yang mindah dimediakan kira-kira seperti itu. Untuk menaikkan popularitas bisa jadi dengan pola itu. Tadi terkait dengan pertanyaan supremasi hukum. Jelas negara kita ini negara hukum. Panglima kita hukum. Jadi tidak ada produk di Indonesia ini yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum yang jelas sudah tidak sah. Dan Pak Menko-nya kemarin juga pasangan cawapres nomor 3. Pak Menko-nya komandan hukum. Jadi hal persoalan apa tadi saya sampaikan like and dislike dalam kontestasi, apakah sah? Tidak sah secara perlawanan? Sah. Sah. Karena keputusan MK. Tapi tidak etis. Ya. Persoalan ada hal yang tidak disukai oleh pihak lain, sah-sah saja. Kan saya suka kopi, ada yang suka teh, sah saja. Masa saya tidak boleh kalau orang suka kopi kan? Kita kira-kira seperti itu. Dan karena ini tidak menabrak aturan hukum, undang-undang yang berlaku, saya kira nggak ada masalah. Gemoy saja katanya. Riang gembira. Iya, kita riang. Yang sebelah panik karena ini, ya Presiden TikToker. ya bisa diukur. Kalau kondisi panik berarti kan kondisinya lagi
cenut-cenut ini. Lagi Iya, khawatir iya. maksudnya begitu. Iya, kalau orang panik ini kan Khawatir. iya, kira-kira. Khawatir cawapresnya nggak bisa jawab. Ini lagi jawab ini. Iya, iya, iya. Kalau Mas Wawan tetap cawapresnya Siap, nggak. siap, siap. Kira-kira jadi kita itu jangan hal yang sudah menjadi keputusan secara hukum sudah sah, mari kita jalankan. Kita patuh hukum. Ketika emang melanggar, ya kita ada sanksinya. Ya, kalau emang sudah tidak ada kendala, dan kemarin waktu MK yang disampaikan pasangan sebelah, Menko-nya ada di pasangan sebelah juga, Menko-nya. Tapi bukan pemutus itu, Mas. Walaupun bukan pemutus, cuman Menko, komando. Kan ya, artinya yang mengkoordinir persoalan Menko Polhukam kan gitu. No comment. Bukan. Ya. MK itu bukan di bawah Menko Polhukam. Betul, artinya kan ini kan negara hukum yang mengkoordinasikan produk-produk hukum. Itu produk MK yang kebetulan ketuanya omnya saja, begitu loh. Iya, iya, ya itu kan Dilanjut aja dulu. Saya bantu saja. kan persoalan ya orang cemburu ini kan sudah biasa lah ini apa tidak senang kalau orang lain bahagia, kira-kira kan itu termasuk golongan apa kan gitu. Ya sudahlah, kita mengalir saja, yang penting kontestasi ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang sudah ada di negara Indonesia. Tinggal gimana kita mengajak masyarakat, menyentuh hati masyarakat, menyentuh pikiran masyarakat untuk bisa ya karena kontestasinya pemenangan Pilpres, gimana supaya tertarik kepada pasangan Pilpres yang ada. Jangan kita menggoreng sana sini, gimana kita menyentuh masyarakat, menyentuh pikiran dan hati masyarakat supaya tertarik kepada program-program yang akan dijalankan oleh koalisi ini ya, bukan persoalan koalisi Prabowo Gibran kalau fokusnya di kita. Oke. Jadi tidak masalah selama tidak menabrak aturan, kita jalan saja. Kalau ada yang ngomong di belakang, kita sudah ada di depan kan. Kira-kira begitu.